wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Kita buka kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin annan nabiyya alaihi salatu wassalamu lamma kharaja ilal madinati ijtama'a kufaru makkata ala babi darin nadwati wa hiya fi sikkati Abi Jahal. Wa fi riwayatin, dan di dalam sebuah riwayat, anan nabiyya, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam, yang atasnya sholawat dan salam, lamma kharaja ilal madinati, ketika itu kharaja, beliau keluar, ilal madinati, menuju Madinah. Ijtama'a, maka berkumpullah kufaru Makkah, orang-orang kafir, kufaru Makkah, orang-orang kafir Mekah, ala babi darin nadwati, di Darun Nadwah, di pintunya Darun Nadwah. Wahia, dan orang-orang kafir Mekah itu fi sikkati Abi Jahal, mereka berada di gangnya Abu Jahal, ya, di Darun Nadwah, gangnya Abu Jahal. Boleh. Wahya fi sikkati Abi Jahal, dan ia kufar Mekah itu berada atau sedang berada di gangnya Abu Jahal. Jadi gang di salah satu kota di napa niku Darun Nadwah. Jadi dalam sebuah riwayat, yakni ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam keluar Mekah untuk menuju Madinah, Nabi hijrah ke Madinah, maka berkumpullah orang-orang kafir Mekah di satu tempat namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah itu berada di gangnya Abu Jahal. Waqalu, dan mereka mengatakan, orang-orang kafir Mekah itu mengatakan, man yaruddu Muhammadan ilaina, man, siapa saja, yaruddu, yang bisa mengembalikan Muhammad dan Nabi Muhammad, ilaina, kepada kita. Man yaruddu Muhammad dan ilaina, barang siapa yang bisa mengembalikan Muhammad kepada kita. Aurok sahu, atau bisa mengembalikan kepalanya Muhammad kepada kita. Naktihi, maka kami akan berikan kepadanya mi'ata naqati hamro'a, 100 ekor onta merah, sudal hadaqati, yang berwarna hitam matanya. Oke, jadi ten mriku ten Mekah niku enten sayembara. Ketika Nabi niku medal saking Mekah ajeng tindak ten Madinah hijrah niku, ten Mekah berkumpul tiang-tiang kafir yang mereka mengadakan sayembara. Sayembaranya napa?
barang siapa yang bisa mengembalikan Muhammad untuk kembali ke Mekah, atau bisa mengembalikan kepalanya Muhammad untuk dibawa ke Mekah, ngerti ya, maka hadiah bagi orang yang mampu mengembalikan Muhammad itu 100 ekor onta merah. Wah, akeh banget niku ya. 1 ekor mawon regane mahal niku 100. Faqoma, maka kemudian berdirilah rajulun, seorang laki-laki, yuqalu lahu, yang disebut dengan nama Suraqah. Suraqah ibnu Malikin, Suraqah bin Malik. Waqala, dan berkata Suraqah kepada orang-orang Mekah, ana arudduhu ilaikum. Suraqah mengatakan, aku akan mengembalikan Muhammad kepada kamu sekalian. Maksudnya pun Suraqah niku ajeng ngoyak Nabi Muhammad, mengke ditangkep terus dibalekke ten Mekah. Fadhammanu lahu hadhil amwala. Fadhammanu, maka kemudian penduduk Mekah itu, orang-orang kafir Mekah itu mengumpulkan lahu untuk Suraqah hadhil amwal, harta benda itu. Niku enten sing nyanggupi jenenge Suraqah bin Malik. Lah mergo enten sing nyanggupi, mila tiang-tiang kafir sing musyawarah niku banjur ngempalake onta sing jumlahe 100, onta merah yang jumlahnya 100. Wonten sing gelem ayo saya dilumpukke ontane ngoten. Fakharaja khalfahu. Fakharaja, maka keluarlah Suraqah khalfahu, di belakang Nabi. Suraqah ngoyak Nabi sampai Suraqah niku ten burine Nabi. Wa adrakan Nabiyya alaihi salatu wasalam. Kemudian Suraqah adroka niku mendapati. Nggih, Suraqah mendapati. Ini ngoyak saking wingking kok pun ketinggal niku jenenge adroka. Mengetahui atau mendapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasalla saifahu, kemudian Suraqah menghunus pedangnya. Fasalla niku menghunus, saifahu pedangnya. Jadi pun ketok Nabi niku saking wingking, terus Suraqah niku nyabut pedange. Pun siap-siap ngoyak Nabi. Ya, fasalla saifahu, maka kemudian Suraqah menghunus pedangnya, liyaqtulahu, untuk membunuh Nabi. Fasukhirat, maka kemudian sukhirat, ditundukkanlah al-ardu, bumi atau tanah, li amrin nabiyyi alaihi salatu wasalam, untuk diperintah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Fa umiral ardu, maka diperintahlah bumi itu, famasakathu, agar bumi itu masakat itu mencegah. Masakathu, mencegah Suraqah. Jadi maksudnya pun ketika Suraqah niku pun ketinggal gitu, Nabi niku napa kalih Allah niku, Nabi niku dikei kemampuan merintah lemah niku lho. Fasukhirat al-ardu fa umira, ngoten lho. Nabi duwe kemampuan memerintah lemah niku. Lah kemudian Nabi meminta kepada tanah itu, memerintahkan kepada tanah itu masakathu, untuk menangkap Suraqah, mencegah atau menangkap sami mawon, mencegah ngoten nggih. Fatasaffala rijlu farsihi, fatafassala, maka tafassala niku blesek, napa asfala niku
enten kalimat al yadul ulya khairun min yadis sufla. Ngerti ya? Tangan yang ada di atas itu lebih mulia daripada tangan yang ada di bawah. Jadi suflan itu bawah. Lah fatasafalan itu maksudnya sikile jaran itu belesek ten ngisor lemah, ngoten. Fatasafala rijlu farsihi, maka kaki kudanya Suraqah itu terperosok ke dalam tanah, fil ardi, terperosok ke dalam tanah, ila rukbati, sampai lutut. Jadi sikile jaran itu belesek ten lemah sampai lutut, ngoten, rukbah. Kemudian faqala, berkatalah Suraqah, ya Rasulullah, wahai utusannya Allah, al-aman, aman, ya. Jadi jadinya pun kecil, napa? Jarane pun belesek ten lemah sak dengkul, mboten iso melayu to niku. Kemudian dia memanggil Rasulullah, ya Rasulullah, aman, aku enggak mengejarmu. Aku terperosok kudaku, ngoten. Terus kemudian fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Suraqah memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa anzahullahu taala, kemudian Allah taala membebaskannya. Jadi Suraqah niku nyeluk Nabi ken napa ken dongake nek ndekne saged lepas saking lemah niku, terus kemudian Allah melepaskannya. Jadi Suraqah jarane saged medal melih saking lemah. Terus kemudian fasa rosaatan, kemudian Suraqah berjalan sesaat, maksudnya saged tangi melih jarane, kemudian berjalan lagi. Ketika dia bisa berjalan lagi, summa salla saifahu, Suraqah kembali menghunus pedangnya, wa aroda qatlahu, dan ingin membunuh Nabi. Fatasaffala rijlu farsihi, maka kemudian kaki kudanya terperosok lagi ke dalam tanah. Oke, fatasaffala rijlu farsihi fil ardi, maka kemudian kaki kudanya terperosok lagi ke dalam tanah. Hatta sehingga akhodathu memakan atau mengambil al ardu bumi itu ila suratihi, sampai ke pusarnya. Jadi sing kedua niku jarane Suraqah niku blesek ten bumi, akhodathul ardu, bumi niku mendem jaran niku sampai pusar, sampai udele niku kependem. Nek wau sing awal niku tekan dengkule, sing kedua niku tekan pusere. Kuwi saya jero, maksud saya jero. Faqala, kemudian Suraqah mengatakan, al amanu, aman wahai Muhammad, aman, la af'alu ba'da hada sayyan, la af'alu, aku tidak akan melakukan ba'da hada, setelah ini, say'an, sesuatu pun. Bareng jarane niku keperosok luwih jero, Suraqah niku ngomong, sudah, aku tidak akan melakukan apapun setelah ini. Kemudian fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kemudian meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa anjahullahu taala, kemudian Allah taala membebaskannya. Setelah Suraqah niku dibebaskan, fanazala an farsihi, maka kemudian Suraqah turun dari kudanya. Waja'a baina yadayya naqati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, waja'a, dia kemudian datang, baina yadayya itu di depan, naqati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, di depan ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi bareng bebas Suraqah mara ten ngajenge ontone Nabi ngoten. Wajah lasat dan duduk. Nggih, Suraqah niku napa? Nyedaki Nabi lajeng piyambakipun lenggah ten ngajenge ontone Nabi. Niku tandha napa niku berarti? Nggih tandha piyambakipun menyerah. Nggih menyerah, jadi wis aku ngalah. Jadi dekne niku napa? Anu nggih ndoprok lah. Ndoprok ten ngajenge Rasulullah. Kapok keblesek jarane nggih. Bismillah. Terus ngeten. Waqala, dan dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni man ilahuka. Wahai Rasulullah, akhbirni, kabarkan kepadaku, jelaskan kepadaku, man ilahuka, siapa sesembahanmu. Siapa sesembahanmu? Haitsu kana lahu, haitsu di mana kana lahu dia memiliki kudratun mislahadi, kudratun kemampuan mislahadi seperti ini. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, jelaskan kepadaku sesembahanmu itu siapa sehingga dia punya kemampuan seperti ini. Seperti ini niku napa? Blusuk ke jarane Suraqah ten lemah niku. Kemudian wah tulisannya cilik-cilik. Amin dahabin, apakah min dahabin, Tuhanmu itu berasal dari emas, atau min fiddatin, atau dari perak. Tuhanmu itu siapa? Dari emas atau dari perak kok punya kekuatan seperti ini? Fana kasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah membalikkan roksahu kepalanya, sakitan malian, sakitan dengan diam, malian kemudian beranjak. Fanazala Jibrailu, kemudian turunlah Jibril alaihissalam. Waqala, dan Jibril mengatakan, qul ya Muhammadu, katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi nek menurut riwayat niku surat Al-Ikhlas niku turun ketika Kanjeng Nabi niku ketika Nabi Muhammad niku dioyak oleh Suraqah. Suraqah sing pengen mateni Nabi niku ngoyak Nabi, pengen mejahi Nabi sebab hadiah niku 100 onta merah niku. Akhirnya napa? Akhirnya niku kalah, mboten iso mateni Nabi karena tidak merasa bisa membunuh Nabi. Kemudian dia justru bertanya tentang Allah. Dijawab dengan jawaban qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Allah itu us-somad, nggih, Allahus somad. Allah niku tempat bergantung, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang menyamai dia. Niku jawabanipun Nabi dengan surat Al-Ikhlas. Jadi niku iso diarani asbabun nuzulipun surat Al-Ikhlas. Jadi sami kalian sing kula aturke wau, ketika enten sing tanglet Nabi tentang Allah, turun ayat, maka ayat itu qat'i. Ayat itu ayat yang secara kuat menjelaskan Allah itu seperti itu, menjelaskan sifat-sifat Allah. Kemudian kul, katakanlah hai Muhammad, atau nek mboten niku asbabun nuzul nggih, memang niku Allah
mewahyukan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan itu. Jadi ayatnya mungkin pun turun saderenge ning ketika Suraqah tangklet ngoten diken jawab ngangge surat niki ngoten nggih saged nggih. Terus kemudian qul katakanlah hai Muhammad, fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yadra'ukum fih. Allah itu adalah fatirus samawati wal ardi, zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Ja'ala yang telah menjadikan lakum bagi kamu sekalian, atau ja'ala lakum yang telah menjadikan kamu sekalian min anfusikum dari diri kamu sekalian azwaja istri-istri, wa minal an'ami dan juga menjadikan dari binatang-binatang ternak azwaja istri, artinya berpasang-pasangan. Allah yang menjadikan kamu berpasang-pasangan, Allah yang menjadikan binatang berpasang-pasangan. Yadra'ukum fih, yang kemudian Allah menciptakan fihi, maksudnya Allah menciptakan anak turun itu fihi, di dalam pasangan-pasangan itu. Iku ngoten anggenipun nyifati. Jadi yakhluqukum fihi, yang Allah menciptakan kamu sekalian fihi di dalam azwaja niku, di dalam pasangan-pasangan niku, ai firrahimi, maksudnya ten daleme rahim. Oke. Terus kemudian Nabi Muhammad juga menjawabnya dengan ayat laisa kamislihi syai'un. Laisa, tidak ada kamislihi yang menyamai Allah, syai'un sesuatu pun. Wa huwa, dan dia Allah as-sami'u, zat yang maha mendengar, al-basiru, dan zat yang maha melihat. Faqala, maka kemudian berkata Suraqah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'rid alayyal islama, a'rid, ajarkan kepadaku, a'rid, ajarkan, atau apa nggih, tuturkan, ajarkan alaya kepadaku al islama, agama Islam. Fa'aradu alaihil, maka kemudian Nabi mengajarkan kepada Suraqah al islama, Islam. Fa'aslama, kemudian Suraqah masuk Islam. Wa hasuna islamuhu, dan baguslah keislaman Suraqah. Jadi sing awale niku ajeng mejahi Nabi, akhirnya mlebet Islam. Mergo napa? Nggih, mergo piyambakipun kalah ngoten nggih. Suraqah niku nek ditonton kisahnya kan hebat banget niku. Tiang setunggal ning napa wani ngoyak Nabi piyambakan. Nah niku nek mboten tiang kendel, mboten jago perang, mboten mungkin. Tur iso napa niku, iso ngoyak tepat. Nabi kan waktu niku muter niku nggih. Nabi niku saking Mekah ajeng ten Madinah niku muter kan. Nggih, muter. Madinah kan sak lere Mekah. Jadi saat dari melaku ngalor menyusuri bagian napa Arab bagian barat niku melaku ngidul sik niku Nabi. Melaku ngidul sik, ndelik sik ning Gua Hira, nembe ngulon terus mengke ngaler kan ngoten to. Siasate Nabi kan ngoten. Niku iso diwaca Suraqah. Ya iso diwaca niku. Ora mungkin ya ning ngidul, mesti tetep ngalor kan ngoten to. Niku kan pengalaman. Nggih, pengalaman niku. Sehingga dalam waktu yang singkat Suraqah niku saged ngoyak Nabi. Tapi akhirnya pun masuk Islam. Pun nggih, mboten sah diterangke. Wa hukiya, saya jam pinten, Pak? Nggih. 48. Nggih, kita sak paragraf iki cukup nggih. Wa hukiya, dan dihikayatkan annan nabiyya alaihi salatu wasalam, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasalam kana jalisan ala babil Madinah, beliau duduk
ala babil Madinah, di pintu Madinah. Ketika itu marot lewatlah janazatur rajulin, jenazahnya seorang laki-laki. Faqala nabiyyu alaihi salatu wasalam, maka kemudian Nabi alaihi salatu wasalam berkata, Nabi berkata, hal alaihi dainun, hal apakah alaihi orang itu, atas orang itu, dainun ada tanggungan hutang. Tapi tak ngoten, hal alaihi dainun, apakah orang itu punya hutang? Faqalu, maka kemudian mereka para sahabat menjawab, alaihi dainu arba'ati darohimah. Faqalu, mereka mengatakan, alaihi atas mayit itu dainun ada hutang. Dainu arba'ati darohimah, ada hutang 4 dirham. 4 dirham kata apa mboten? Utangnya 4 dirham. Faqala Nabi alaihi salatu wasalam, maka kemudian Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, sallu alaihi, salatlah kamu sekalian alaihi atasnya. Fa inni, maka sesungguhnya aku la usolli, tidak akan mensolati alaman atas orang kana alaihi dainu arba'ati darohimah, atas orang yang memiliki hutang 4 dirham. Jadi Nabi mboten gelem nyolati mergo piyambakipun duwe utang 4 dirham. Nek kula jenengan purun nyalati napa mboten? Purun, soalnya mboten wani takok ngono. Ajeng takok utang apa ora mayite, ora wani niku. Makanya gandeng rawani pokoke disolati ngoten ya. Pura-pura mboten ngertos. Tapi Nabi mboten gelem nyolati wong sing duwe utang. Ngatos-atos wae nek utang wae. Nggih ngatos-atos. La usolli ala man kana alaihi dainu arba'ati darahima famata walam yu'atiha. Aku tidak akan mau menyolati orang yang punya hutang 4 dirham kemudian dia mati walam yu'atiha, dan dia belum membayarnya. Kemudian fanazala Jibrilu alaihi salam, maka turunlah Jibril alaihi salam, waqala, dan dia mengatakan, ya Muhammad, hai Muhammad, innallaha, sesungguhnya Allah azza wa jalla, yukri'uka, membacakan kepadamu as-salama, salam. Artinya Allah azza wa jalla mengucapkan salam kepadamu wahai Muhammad. Wa yaqulu, dan Allah mengatakan, buistu Jibrailu, aku mengutus Jibril bisurati adamiyin, dengan bentuk manusia. Wa'adda, dan kemudian Jibril itu membayar hutangnya. Jadi ketika Nabi niku mboten purun nyolati wong sing duwe utang 4 dirham niku, Jibril dugi ten nggene Nabi. Jibril niku ngabarke nek Allah mengucapkan salam kepada Muhammad dan Allah mengutusku untuk membayar hutang orang mayit itu. Sing diken bayar niku sinten? Jibril. Jadi Jibril muduk napa dengan rupa manusia membayar hutang mayit tadi. Ngoten. Faqala, maka Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, kum, berdirilah wahai Muhammad, fasolli, dan sholatlah, fa innahu, maka sesungguhnya mayat itu maghfurun, telah diampuni. Nabi Muhammad ketika sholat, mereka napa utangnya pun dibayar kali Jibril. Wa yaqulu, dan kemudian Nabi mengatakan, man shalla ala janazati, wa yaqulu, ngapunten, dan Jibril mengatakan, dan mboten Muhammad ya, Jibril mengatakan,
man shalla ala janazatihi, maka barang siapa yang sholat atas jenazahnya, ghafarallahu lahu, maka Allah akan mengampuninya. Maten. Jadi Jibril merintah ke Nabi Muhammad kan nyolati. Wa qala Nabiyyu alaihi salatu wasalam, dan kemudian berkata Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi mengatakan, ya akhi, wahai saudaraku, ya Jibrailu, wahai Jibril, min aina lahu hadhil karomah, min aina, dari manakah, lahu hadhil karomah, ia memiliki kemuliaan itu. Jadi enten wong mati tesih duwe utang, utangnya dibayari kali Jibril atas perintahipun Allah. Makanya Nabi niku tangklet, dari mana dia mendapatkan kemuliaan seperti itu? Kok iso disauri utangnya karo Allah? Mulyane apa ngoten nggih? Keistimewaannya apa? Faqala, maka kemudian Jibril menjawab, li qiraatihi kulla yaumin mi'ata marratin surata kul huwallahu ahad. Nggih. Harokate jenengan paske nggih, angel niku. Harokate, enten harokate mboten kitab jenengan? Mboten, sing mboten kul huwallahu ahad, sak derenge niku kul huwallahu ahad gampil. Sing niki. Nggih. Dadi liqiraatihi, jadi orang itu mendapatkan kemuliaan liqiraatihi karena bacaannya kulla yaumin, setiap hari, mi'ata marrotin, sebanyak 100 kali. Yang dibaca sebanyak 100 kali niku napa nih? Surata kul huwallahu ahad, surat kul huwallahu ahad. Oke, li qiraati, karena bacaannya, bacaan orang itu yang punya hutang itu kulla yaumin, setiap hari. Bacaan apa? Mi'ata marrotin surata kul huwallahu ahad. Ya, soalnya hukumnya rada jelimet niku. Jadi ngopo kok diwaca mi'ata? Sebab dadi maf'ul. Lah fi'ile pundi? Fi'ile mboten enten. Fi'ile qiraah. Qiraah niku mboten fi'il tetapi masdar. Tapi masdar sing ngenggoni nggone fi'il. Makanya mi'ata niku tetap diwaca nasab, mergo niku dadi maf'ul. Maf'ul saking qiraah, saking masdar yang dianggap sebagai fi'il. Ngoten. Nggih. Salah ngartekke mungkin salah maknane niku Pak. Macane aiune salah mungkin artinya nggih salah. Tapi nggih kathah tiyang ndablek nek maca kitab salah kok maca ngenten. Ya artinya basa basa. Jadi orang itu dapat kemuliaan karena setiap hari dia membaca 100 surat Al-Ikhlas. Nggih. Nggih kathah nggih 100. 100 diporo 5 pinten niku berarti, Pak? 20. Lah nggih, bar salat ping 20 niku berarti. Niku jenengan khususnya sing utange akeh niku, Pak. Jadi mangke ben disaur kali malaikat niku. Nggih. Ya mungkin carane nek bayar mboten ngangge Jibril. Nggih, anake napa sinten ngoten gitu. Dalalah anake duwe duit kathah. Sedereke gadah harta kathah ngoten. Li'anna fiha. Kenapa seperti itu? Li'anna fiha, karena sesungguhnya di dalam surat Al-Fatihah itu bayanu sifatillahi ta'ala, dijelaskan atau ada penjelasan tentang sifat Allah Ta'ala, wassana'u alaihi, dan ada pujian kepada Allah Ta'ala. Qala, maka dia mengatakan, Jibril mengatakan, man qara'aha fi jami'i umrihi, man siapa saja qara'aha yang telah membaca surat Al-Ikhlas fi jami'i umrihi, di semua umurnya,
marotan wahidah, satu kali saja, la yahruju minad dunya, maka tidaklah ia keluar dari dunia hatta yaro, sehingga dia melihat makanahu, tempatnya fil jannati, di dalam surga. Ini maksudnya moco kali diyakini kali diamalke, maksudnya ngoten. Jadi istilah qoro'aha, qoro'a, qola niku mboten cukup ngendikan, Pak. Nggih diwaca, dipahami terus diamalke. Nek mboten ngoten nggih mboten enten, mboten sedahsyat niku manfaate nggih. Nek cuma dibaca secara lisan niku nggih manfaate dapat pahala per huruf ngoten. Tapi nek niku dipahami kemudian diamalkan, sedahsyat itu keutamaanipun. Khususan man qara'aha, khususnya man, orang qara'aha yang membaca Al-Fatihah fi sholawatil khamsi, di dalam sholat 5 waktu, fi kulli yaumin kada, fi kulli yaumin, di tiap-tiap hari, kada, seperti itu niku 100 kali, kada marrotin, 100 kali, tusfa'ulahu, maka akan diberi syafaat lahu baginya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Kemudian wali jami'i akribaihi, dan juga akan diberi syafaat untuk semua kerabat-kerabatnya, mimman, dari orang qad istaujabat, yang sungguh diwajibkan alaihi, atasnya, annaru, neraka. Jadi maksudipun sinten piyayine ingkang piyambake niku terbiasa maos kul huwallahu ahad 100 kali sedinten, niku berarti kan 100 niku diporo dadi 5, jadi 20 niku nggih. Niku jaminane keutamaane layah ruju minad dunya hatta yara makanahu fil jannah. Tapi khusus bagi orang yang bisa mencapai 100, nek siji kok diyakini diamalke piyambakipun mesti masuk surga, ngoten. Tapi nek 100 kali dia membacanya, setiap kali melakukan sholat wajib setiap hari, maka dia akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Untuknya juga untuk kerabatnya. Di situ dikatakan mimman qad istaujabat alaihin nar. Niku maksudnya nek enten tiyang sing nek diitung amale niku kok ndadekke piyambakipun niku mlebu neraka. Terus kok piyambake niku duwe amalan kul huwallahu ahad niku dipun paringi syafaat kalih Allah. Mboten dilebetke ten neraka. Niku keutamaane kul huwallahu ahad. Ngeten-ngeten iki nek cara kula niku nggih sahih, Pak. Kan enten hadis ten Sahih Muslim gitu. Bilal bin Rabah niku nate napa niku konangan kalih Nabi gitu. Konangan kalih Nabi, setiap sholat niku mesti ngangge kul huwallahu ahad ten rakaat terakhir. Ya, ten rakaat terakhir. Jadi misalnya kali rakaat terakhir mesti kul huwallahu ahad. 4 rakaat terakhir mesti kul huwallahu ahad, ngoten. Mesti niku. Nggih, mesti. Lah, Nabi niku ngertos ngoten niku. Lah Nabi mboten nglarang. Nabi takok kali Bilal, "Mengapa kamu melakukan itu? Ngapain kamu melakukan itu?" Bilal mengatakan bahwa saya senang dengan maknanya. Makna kul huwallahu ahad niku sing mentauhidkan Allah, nerangke sifat-sifatipun Allah niku wau. Lah terus ngendikane Nabi napa? Di antara amal Bilal bin Rabah sing ndadekke piyambakipun mlebet surga niku nggih niku setiap kali salat niku maos kul huwallahu ahad. Di samping piyambakipun niku nek wudu batal, wudu batal meleh ngoten. Jadi memang enten beberapa riwayat yang jelasnya ngoten niku. Oke. Terus ngeten kok sediasat itu kul huwallahu ahad.
Sebab niki ten mriki dipun jelasaken li anna fiha bayanu sifatillahi ta'ala wassana'u alaihi. Surat Al-Ikhlas niku sangat bermanfaat, keutamaannya kata sebab surat niku jelaske sifat-sifatipun Allah. Pun kuncine pun niku tok. Sebab jelaske sifat-sifatipun Allah. Pun cekap nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi mawon manfaat berkah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.